Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dengan NIM 2306062 dari kelas perawatan 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Untuk tugas mata kuliah manajemen keperawatan, dosen pengampunya Ibu Haja Winani, Eskep Nurse MKep. Baik, kita mulai dari definisi kepemimpinan. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kepemimpinan sendiri yaitu perihal pemimpin atau cara memimpin. Cara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi. Di sini juga ada beberapa pengertian kepemimpinan berdasarkan ahli. Menurut William G. Scott, tahun 1962 menyebutkan kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Terus menurut Welser dan Masaryk tahun 1961 menyebutkan kepemimpinan merupakan interaksi sosial yang memanfaatkan komunikasi efektif untuk membimbing individu mencapai tujuan bersama dalam konteks tertentu. Jadi dapat kita simpulkan kepemimpinan ini sebagai suatu kegiatan yang dapat membawa staf atau orang lain dalam arah perubahan untuk kebaikan tujuan tertentu. Selanjutnya tentang teori kepemimpinan. Di sini ada beberapa teori, kita mulai dari teori yang pertama yaitu teori sifat. Teori sifat ini mengatakan bahwa pemimpin itu telah memiliki atribut-atribut yang secara alamiah dan dianugerahi yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang berupa kemampuan dalam memahami cara mendalam, pandangan masa depan yang terarah, dan kemampuan untuk pendekatan ke orang lain. Teori ini juga beranggapan bahwa manajerial yang berhasil jika memiliki pemimpin yang luar biasa. Kemampuan yang dimiliki berdasarkan teori sifat yaitu yang pertama, intelijensia. Jadi, seorang pemimpin ini memiliki inteligensi yang berbeda dengan orang yang dipimpinnya, sehingga akan terdapat masalah jika perbedaan inteligensi yang ekstrim. Yang kedua, kepribadian. Biasanya pemimpin memiliki sifat berupa kewaspadaan, keaslian, keyakinan pribadi, dan kepercayaan diri. Dan yang terakhir, karakteristik fisik. Penelitian mengatakan bahwa seorang pemimpin efektif dengan karakteristik usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan akan menjadi poin penting dalam meraih posisi pemimpin. Yang kedua, teori pribadi perilaku. Pemimpin dari teori ini lebih kepada eksplorasi pemikiran dari bagaimana seseorang berperilaku daripada menemukan sifat-sifat. Hal ini berpengaruh pada prestasi dan kepuasan dari stafnya. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Pemimpin dalam menggunakan suatu gaya kepemimpinan berdasarkan pemahaman perilakunya, sifat-sifat stafnya, dan situasi organisasinya. Hal ini ditekankan bahwa keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia diperlukan. Selanjutnya, tipe kepemimpinan. Menurut Manik, tahun 2015, karakter pemimpin meliputi yang pertama, otoriter. Otoriter ini biasanya disebut juga kepemimpinan authoritarian, yaitu pemimpin sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya, sehingga pemimpin berpikir bahwa memimpin merupakan memaksa dan menggerakkan kelompok serta menganggap bahwa bawahan hanya bersifat sebagai pembantu, serta hanya mengikuti dan menjalankan perintah yang dilakukan oleh pemimpin dan batasan kekuasaan oleh undang-undang. Selanjutnya, laissez-faire, yaitu karakteristik kepemimpinan ini tidak memberikan kepemimpinannya hanya saja membiarkan bawahannya sesuai dengan kehendaknya, karena pemimpin akan menggunakan sedikit kekuasaannya untuk melakukan tugas, sehingga sebagian besar keputusan diambil oleh anak buahnya, karena kepemimpinan dalam tipe ini sangat tergantung dengan bawahannya dalam membuat tujuan tertentu. Next, ada demokratis. Demokratis ini biasanya pemimpin berbaur di tengah anggota kelompoknya. Karena gaya pemimpin demokratis, memimpin bukan sebagai majikan dengan bawahan,
melainkan seperti saudara, dan juga dalam segala tindakannya semua berasal dari kepentingan dan kebutuhan bersama, serta mempertimbangkan kemampuan kelompoknya. Selanjutnya, pseudo-demokratis, yaitu disebut juga sebagai semi-demokratis atau memanipulasi diplomatik. Pemimpin ini biasanya bersifat otokratis, walau tampak bersikap demokratis. Pemimpin ini biasanya menganut demokrasi semu dan mengarah pada kegiatan pemimpin yang lebih otoriter, namun secara samar-samar sehingga tidak disadari. Yang terakhir, tipe kepemimpinan karismatik. Biasanya memiliki karakteristik yang khas, yaitu dapat memikat dengan mudah sehingga memperoleh pengikut yang cukup besar dan membuat pengikutnya kesulitan untuk menjelaskan alasan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi, dan biasanya pengikutnya tidak mempermasalahkan nilai yang dianut, perilaku, maupun gaya dari pimpinan maupun sikapnya. Untuk lebih mudah memahaminya, ini ada tabel perbandingan karakteristik pemimpin autokratik, demokratis, laissez-faire. Untuk teman-teman bisa pause dulu videonya, silahkan SS atau baca terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk pembahasan terakhir tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini merupakan sebuah perilaku yang dapat ditunjukkan oleh seorang pemimpin ketika orang tersebut dapat membuat orang lain terpengaruh. Gaya kepemimpinan merupakan seorang pemimpin yang melihat persepsi orang lain dengan perilaku pemimpin tersebut untuk mempengaruhi kegiatan orang lain. Orang lain yang melihat perilaku tersebut bisa dari atasan, dari pemimpin, teman sejawat, maupun bawahan. Gaya kepemimpinan sendiri menurut Ismainer tahun 2018 menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan terdapat 4 macam, yaitu yang pertama otokratis. Otokratis ini merupakan sebuah pendekatan kekuasaan untuk mencapai sebuah keputusan dan pengembangan sebuah struktur. Yang kedua, partisipatif, yaitu merupakan sebuah tindakan yang lebih banyak mengambil keputusan dengan mengajak bawahan atau anggota lainnya untuk membahas wewenang tersebut, yang dimana ini membuat keputusan yang diambil tidak terkesan sepihak. Yang ketiga, demokratif, merupakan pendekatan yang dimana pemimpin mengambil keputusan secara kooperatif, dan pemimpin yang kooperatif ini memiliki moral yang tinggi dalam bekerja sama. Yang keempat, kendali bebas, merupakan sebuah pemimpin yang memberikan kekuasaan penuh kepada bawahan, struktur organisasi yang longgar, dan pemimpin bersifat pasif, di mana pemimpin menghindar dari kuasa dan tanggung jawab. Penjelasannya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.